kalau gue bicara itu sedih. Gue main dari kafe ke kafe, Pak Ferdi gitu enggak. Oke. Apa? Oh siapa? Sekarang gue ngamen. Gue tidak terikat kontrak apapun, gue bebas ngamen ke sana dan kesini. Kerjaanku di mana? Ku sakit harus menunggu lama, merawat hati merawat. Dalam rindu aku bertanya. Keren. Salah satu penggalan lirik dari lagu yang berjudul Rindu Merana yang dibawakan oleh Da Vinci pada saat itu. Masih di Ngopsi, ngobrolin profesi, dan kali ini profesi yang kita angkat adalah sebagai musisi. Di samping gue sudah ada Bang Ferdi. Beliau ini dulu vokalisnya Da Vinci, ex vokalis Da Vinci, dan sekarang sudah mendirikan solo atau band Bang? Solo, tapi di konsepnya band The Verdis. Keren, Bang. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Cuma suara aja lagi nggak sehat. Iya, bentar. Gitar. Nih, gitar gue terus ini ya. Di Ngopsi kali ini menurut gue sih spesial banget karena akhirnya gue bisa ngobrol sama vokalis yang cukup keren. Sudah manggung di mana-mana, di Lampung khususnya ya, Bang. Jadi ya memang makasih banget buat Bang Ferdi udah bisa datang ke studio kita untuk ngopsi bareng kita, share juga ke teman-teman perjalanan dulu dari Da Vinci sampai sekarang ke The Verdis. Ya. Keren. The Verdis sih, gue kemarin beberapa waktu lalu sempat nonton gua live ya? Nonton lu live tuh Bang di salah satu cafe Unsilent di Bandar Lampung. Keren, aksi panggungnya jos menurut gua. Bang Ferdi, gue boleh konfirmasi sedikit nggak? Dulu sebelum Da Vinci itu bener namanya Flat Band? Ya, dulu Flat namanya. Tahun? Flat itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an? Itu orang-orang bisa dibilang senior lah, orang lama. Oke. Lu masuk ke Da Vinci berarti? Gue masuk di Da Vinci itu 2010. 2009 akhir. 2010 gue kontrak sama label. Oke, berarti waktu Flat lu belum ada ya? Waktu Flat, gue justru punya band indie juga. Oh, apa itu? Gue Alias dulu. Oh, Alias. Kita terkumpul di satu, seperti satu himpunan gitu. Di Lampung juga? Ya. Terus ada Flat, ada General, ada Alias. Waktu itu ada Eugene, ada banyak ya. Banyak, lupa gue. Gue tuh hafalnya Flat, memang General. Kangen masuk nggak sih waktu itu ke Bali? Iya, kangen. Hijau Daun juga. Iya, betul. Oke. Dan terus baru move ke Da Vinci. Ke Da Vinci. Oke. Sekarang sudah punya band lagi. Gue solo, coba solo. Cuman konsepnya band. Konsepnya The Verdis. Rame panggung kita, Bang. Alhamdulillah. Dari kafe ke kafe sekarang ya? Gue main dari kafe ke kafe. Jadi memang basicnya kita dari bawah, terus kita sempat ya ada sedikit peningkatan dan akhirnya kita jatuh lagi. Tapi itu buat gue bukan suatu gue harus drop gitu enggak. Karena memang jiwa gue ada di musik gitu. Betul. Jadi apapun gue lakukan. Siap. Betul. Berapa lama sih Bang dulu Da Vinci? Da Vinci itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Lu sebagai vokalis Da Vinci 5 tahun waktu itu? Yes. Salah satu lagu yang hits ada Rindu Merana, satu lagi Tak Mungkin Benar. Tak Mungkin Benar rasa dia. Oke, iya, suka itu gua asli. Bang, sekarang kan sudah fokus sama solo, cuman konsepnya band. Nah ini gue punya pertanyaan sama lo, 3 pertanyaan, cuman mau gue bahas satu-satu. Solo atau band? Solo, kenapa? Solo itu gue persimpel aja ya. Iya. Solo itu gue bebas untuk gaya gue sendiri. Oke. Fashion gue sendiri. Oke. Musiknya gue bisa atur sendiri. Dan gue lebih bisa memanage apa yang mau gue keluarkan gitu. Selain pendapatnya ya, juga besar ya. Karena begini, kalau pendapatan karena begini, kalau kita ngeband, bukan berarti gue nggak mau ngeband. Oke. Kebetulan mungkin gue lagi dikasih jalan untuk solo. Saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan gue bakal punya band yang tetap gitu ya. Nah, kenapa gue solo itu? Karena dari sekian 5 orang misalkan, itu pasti beda pendapat.
Oke. Nah, ketika kita beda pendapat melulu, kadang kita ketumbar dengan karya gue harus keluar nih, tapi yang ini, ininya kurang, yang ini ininya kurang, yang ininya harusnya gini. Memang perbedaan itu banyak ya, pasti ada, dan akhirnya jadi satu pemikiran. Nah itu menurut gue sekarang gue sudah harus lebih cepat gitu, gimana ngakalinnya gitu. Jadi orang yang ikut gue udah tinggal mau gue aja. Oke. Tapi bukannya seru di band ya? Sebenarnya seru di band, cuman gue sekarang memang lagi coba solo deh gitu. Oke. Solo. Berarti sekarang yang ikut main di The Fetish itu additional semua? Gue nggak mau bilang itu edisional, tapi mereka sahabat-sahabat gue yang ngebantu gue dan orang-orang hebat yang ada di belakang gue. Oke. Salah satunya ada ini juga ya. Gue dengar sih ada salah satu personilnya ex Da Vinci juga. Ya, Ada. untuk di reguleran ngamen gue di kafe. Ini kita bahasanya ngamen berarti ya. Kalau dulu kita sudah masuk label. Ngamen juga. Ngamen juga. Ngamen Cuman juga. kan mungkin stage-nya lebih besar dari yang sekarang. Ya, Tapi mungkin alhamdulillah bahasa lah. Bang lu pernah kerja di luar musik nggak sih Bang? Gue banyak bos kerja di luar Nah ini musik. seru nih. Gue harus dengar nih ceritanya nih. Gue tuh dikasih Tuhan tuh luar biasa gitu. Dari gue lulus sekolah, gue pernah kerja di asuransi jiwa, salah satu asuransi jiwa. Jadi agent? Iya. Agent asuransi. Ya. Gue cuma modal jual kertas doang dan bahasanya tuh apa ya? Gue pernah datengin konsumen terus katanya, lu nyuruh gue mati. Kalau gue mati gue dapat uang, gitu, ya kan? Padahal di luar negeri semua pada begitu. Harusnya ya. Ya kan, mereka punya polis masing-masing asuransi karena Orang kita memang belum sadar asuransi Bang. mereka meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keluarga pada akhirnya mereka tidak punya bekal apa-apa. Siap. Gitu kan. Nah, setelah itu gue kerja, gue sempat balap juga dulu, balap motor. Serius lu Bang? Iya. Pantesan. Gue dari Pembalap? Iya, tapi gue bukan balap resmi. Gue bandel, gue balap liar. Balap liar. Jadi gue pernah ikut drag race dulu, sempat jadi joki juga, tapi bukan kelas yang atas, hanya hobi. Motor apa nih? Motor besar atau? Motor bebek, waktu Motor itu bebek. bebek, motor kelas rendah lah ya. Tapi larinya kencang, larinya kencang. Iya. Nah, akhirnya gue nongkrong di bengkel, Ah. ya kan? Gue nongkrong di bengkel, gue coba ngoprak-ngaprek mesin motor gitu. Nah, dilalanya kebetulan ada orang yang mau sekolahin gue ke Jakarta. Sekolah jadi pembalap? Mekanik. Oh mekanik, sorry. Jadi gue tuh hobi mesin dan gue sempat belajar mesin. Gue sekolah di Jakarta di Pulau Gadung. Akhirnya gue pulang ke Lampung, gue punya sertifikat basic, tingkat dasar. Gue coba lamar salah satu dealer Di motor di Lampung. Akhirnya gue diterima dan gue kerja di situ kurang lebih berapa lama ya? Gue lupa. Setahun itu ada. ada. Setelah itu gue keluar, gue jadi sales salah satu produk motor juga. Oke. Gue pernah kerja di leasing juga. Waduh, ya. Jadi Oke. gue pernah juga jadi Kolektor nggak? Atau? enggak. Jadi agen pariwisata juga gue pernah gitu. Gue bawa orang sana sini situ. Ya kalau mau diceritain sih Panjang. ya. Oke. Itu yang intinya itu selepas dari Da Vinci waktu itu. Selalu back Lampung. Sebelum Da Vinci. Oh sebelum Da Vinci. Setelah lepas gue dari Da Vinci, gue coba main kontraktor. Pemborong. Ya. Oke. Dan saat itu banyak juga musibahnya, tapi Oh. banyak juga hikmahnya. Siap. Dan gue sempat ngerasain main proyek itu dibawa kabur duitnya. Waduh. Dan itu nilainya nggak kecil bos, Ratusan. ratusan. Dan gue sampai drop gitu. Ini bukan bicara sombong, bukan maksudnya. Enggak, iya serius. Maksudnya gue bilang nominal ratusan juta itu menurut gue besar banget. Karena di situ ada hak orang, Iya. ada hak karyawan, ada kewajiban yang harus dipenuhi, ada sesuatu yang harus ditabung dan itu blast hilang. Menang tender apa waktu itu? Gue nggak main tender tapi gue swasta, perorangan. Oh. Oke. Gitu. Itu selepas dari Da Vinci berarti pengalaman lu pernah di kontraktor, Ya, gue main proyek lah. main proyek, ketipu. Ketipu. Sip. Oke. Dan itu pahit banget, pahit banget. Oh iya pasti. Asli. Tahun? 2015. 2015. Jadi gue nggak lama keluar dari
selesai dari Da Vinci, Mm-mm. gue main. Berarti setelah dari Da Vinci vakum musik dan lu fokus ke usaha waktu itu. Ya, gue fokus ke kerja, Oke. bukan usaha. Saat itu gue belum Oh. punya usaha, dan sekarang gue baru memulai usaha. Apa? Gue punya usaha kecil-kecilan. Boleh nggak Makanan disebutin online. kali ya? Makanan online. Oh, makanan online. Sudah didaftarkan di GoFood? Enggak. Oh belum, masih di rumah aja. Masih di rumah. Nanti kalau mau tahu cek aja story ya. Update Oh iya, ada buat mana. teman-teman yang Di mau bawah tahu ini. Bang Ferdi ini jualan apa, nanti bisa cek di IG-nya Doi. Di story itu pasti ditongolin terus tuh jualan. Bener. Gue sih pernah lihat dan itu enak, mantap. Oke, Bang. Tadi kan gue sudah nanya yang pertama solo atau band dan lo jawabnya solo. Ya. Alasannya ya karena memang lu masih lu lebih bisa memanage apa yang lu mau gitu Iya. kan. Sebetulnya walaupun gue ngeliatnya sih lebih seru di band gitu. Iya. Tapi oke lah itu. Makanya gue bilang gue solo tapi konsep gue band. konsepnya band siap. Terus pertanyaan kedua Bang, lu kan pernah jadi kontraktor kerja di beberapa perusahaan termasuk agent asuransi lah. Mhm. Kalau gue kasih pilihan misalkan, lu milih pengusaha atau musisi? Dua-duanya punya nilai yang bagus sih. Pasti. Tinggal lu pilihnya. Tapi gue harus pilih salah satu. Yoi. Pengusaha musisi. Pengusaha musisi, artinya lu pengen punya label sendiri gitu. Maybe. Pengen memproduseri sebuah band atau produser Pengen. musik gitu. Gue pengen. Amin, mudah-mudahan sih. Oh dua-duanya berarti ya. Ya. Dua-duanya. Jadi kenapa gue bilang pengusaha musisi? Gue bisa jadi pengusaha, gue bisa jadi musisi. Siap. Dan kalau digabung, gue bisa jadi pengusaha musisi. Oke, kalau kita bicara soal musik, perkembangan musik di Lampung gimana menurut lu Bang? Pribadi menurut gue perkembangan musik di Lampung itu meningkat. Kalau menurut gue. Dan gue paling tidak setuju kalau ada orang yang bilang tuh Lampung ini mundur. Soal musik. Ya, karena gue pernah dengar itu. Jadi gue pernah dengar itu dan gue sempat, lo orang lama apa orang baru sih gue bilang. Oh iya, betul. Artinya gini, bukan gue mengukur seseorang ya, maksudnya lo bisa bilang musik Lampung itu mundur tuh dari mana gitu. Dengan kita ada beberapa talent dari Lampung yang bisa go nasional tuh menurut gue udah maju. Cuman Betul. bicara apa dulu nih Iya. gitu. Kalau lu bilang musik Lampung mundur apanya? Gue mau tahu. Betul. Gue sih kurang begitu update sih. Cuman maksud gue terakhir band yang memang bisa go nasional itu kan ada Jenderal, Da Vinci termasuk, Hijau Daun, Kangen Band juga. Yang terbaru sih gue belum tahu ada update apa lagi nih terkait itu. Nah, karena yang baru ini gue juga pun nggak paham. Karena gue udah lama banget nggak ada di dunia itu kan, dunia perindustrian lah bahasanya. Iya, industri musik. Jadi sekarang gue cuman ya jalan-jalan biasa. Terus gue main dari kafe ke kafe. Terus gue coba dengan media apa namanya digital. Iya. Itu aja. Sekarang sih memang udah latih itu Bang. Kalau yang terbaru gue belum tahu, tapi saat itu memang yang pertama itu kan kangen band. Iya. Karena dialah, menurut gue dia adalah orang yang pertama atau band yang pertama bawa Lampung ke nasional. Bang, Kangen Band itu kan ngusung Melayu kan, dan beberapa band yang berasal dari Lampung juga memang logat-logatnya itu Melayu. Setuju nggak sih kalau dibilang Lampung itu musiknya Melayu semua? Setuju nggak setuju sih, Oke. tapi saat itu memang eranya yang gue tahu memang lagi hitsnya Melayu. Pun gue datang ke sana bukan dengan aliran itu sebenarnya, Iya. tapi bicara aliran sensitif. Oke. Jadi Karena gua, itu karena kita bicaranya industri itu kan Mm-mm. apa yang kita jualan ya, apa yang kita dagangin itu harus laku gitu di pasaran. Nah, kita harus tahu pasar pengennya apa nih. Oke. Jadi gitu. Nah, gue bilang kalau genre itu apa atau gimana itu gue ngerinya sensitif. Ya. Nah, saat itu pun gue alirannya sebenarnya bukan ke situ, tapi mau tidak mau karena kita memang harus realistis lihat pasar juga gitu saat itu ya kita ikut pada itu. Karena memang pada saat itu yang dibutuhkan itu musik Melayu ya. Maybe Oke. karena zaman itu banyak ada girl band, boy Iya. band, ada Melayu. Ya lu lihat aja saat itu yang paling nonjol kan Melayu. Betul. Gitu.
Tapi sekarang udah lebih ke pop ya kalau lu ya. Kalau gua sebenarnya all genre sih. All genre. Berarti Tapi- semua emang lu suka. Gue suka semua, termasuk musik asli dari Indonesia. Gue sendiri Pasti. gue suka. Siap. Ya, tapi gue lebih ke pop. Lebih ke pop. Ya. Nah, Iya sih. pop itu yang gue tekunin gitu. The Verdis ini kan sudah sering sekali manggung dari kafe ke kafe. Ini gue boleh share ke teman-teman ya bang. Boleh. Lo ada di Unsilent, ada di Dijo, Ya. satu lagi Wake Up Cafe. Wake Up Cafe. Ya. Kapan nih bang boleh di share? Di Dijo deh. Di Dijo gue malam minggu. Dijo malam minggu. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan buat main di Dijo Siap. malam minggu. Mhm. Di tengah pandemi COVID ini, Ya. gue masih dikasih rezeki buat main di situ. Jam 7:30 gue mulai. 7:30 di Dijo 7:30 di Dijo Oke. sampai 10:30. sampai 11 malam. Ah, Di Unsilent? di Unsilent gue hari Minggu malam, Mhm. malam Senin, Mhm. jam 8 sampai jam setengah 12. Serius lo? Ya, Jam 8 sampai jam 12? setengah 12. Istirahat? Istirahat setengah jam. Berapa lagu itu bang? Eh, Lo bisa bawain berapa lagu maksud gue dari jam 8 sampai jam setengah 12 tuh? total ya, Mhm. sekitar 30-an deh. Luar biasa. Sekitar 30. Dan Karena gua kalau ragu di situ. konser, karena kalau konser kan nggak sampai segitu kan bang, biasanya lagu. Konser itu durasinya paling dia 1 jam, 1 jam Betul, setengah. betul. Tergantung dia konsernya apa dulu gitu. Maksudnya dia mau mungkin the best album dia yang dikeluarin. Mhm. Berarti kan the best album itu ada berapa lagu. Diukurnya kan dari satu lagu misalkan berapa durasinya 5 menit paling lama gitu ya. Berarti kalau 10 lagu berapa? 5 kali Kali 10 50 menit Hampir kan. sejam. Belum dia berinteraksi dengan penonton, Ya. mungkin dia ngajak ngomong penonton, dia cara dia untuk menarik penonton untuk ikut seru-seruan bareng. Itu Benar, gimana? benar. Gitu. Ada juga. Malam Senin di Unsilent. Malam Senin di Unsilent, malam Kamis di Unsilent. Oke. Jamnya sama jam Jamnya 8 sama. sampai setengah 12 malam. Hari Sabtu malam Minggu jam setengah 8 di Dijo Cafe Mhm. sampai jam setengah 11. Hari Minggu Minggu siang jam 2 siang sampai jam 5 sore. Di Dijo. Di Wake Up Cafe. Oh di Wake Up. Oh di Wake Up siang malam. Siang. Oh, oke. Nah buat teman-teman yang mau nonton aksi panggungnya The Verdis, tadi itu ada di Unsilent, di Dijo Cafe sama Wake Up Cafe. Ya. Lumayan rame ya aksi panggungnya. Itu Alhamdulillah. kita ngomongnya ngamen ya berarti. Ngamen. Ngamen dari kafe ke kafe. Cafe ke cafe. Bang, lu lebih setuju masuk, lu bukan setuju ya, lu lebih seneng masuk label atau ngamen dari kafe ke kafe nih sekarang? Kalau gue lebih bebas aja sekarang. Bebas. Gue ngerasain, bukan berarti gue terkekang, bukan. Maksudnya gue bisa memilih Ya, gue mau main di mana. siap. Ya, kalau saat itu kan kita ada kontrak namanya yang kerjasama, yang memang kita ada etika yang nggak harus main di sini, Mm-mm. nggak boleh main di sini, karena kita dalam masa kontrak dan kita harus hargain kontrak. Ya. Bedanya sekarang gue ngamen, Mm-mm. gue tidak terikat kontrak apapun, gue bebas ngamen ke sana dan ke sini. Oke. Tapi sudah kontrak dengan Dijo Unsilent. Gue nggak ada kontrak, tapi kesepakatan Oh. yang bentuknya kekeluargaan. Komitmen lu lah ya untuk manggung di beberapa kafe itu setiap minggunya gitu. Kan kelihatan tuh attitude-nya. Ya. Kita punya komitmen pribadi sama si pihak kafe, Mhm. berarti kita harus gimana? Disitulah kelihatan attitude-nya. Nggak harus semua pakai kontrak, Iya. nggak harus tertulis. Kayak gue ngomong sama lo nih, ini rahasia kita ya. Ya, Berarti kan lo harus jaga. pasti. Kalau lo buka ke orang kan berarti attitude lo jelek ke gue. Betul. Nah itu, Yang dijaga dari kita itu kan kepercayaan dulu. ya attitude. Kalau kata orang kita sih laki itu pegang omongan. Tuh, Betul ya? jangan pegang yang lain. Ya. Bang, lu kan sempat menjadi, gue bisa bilang artis lah ya, ibu kota, karena lu sudah go nasional pada saat itu di bawah label, Gue bukan artis sih. tapi pernah Musisi. merasakan musisi ya betul, iya musisi, iya musisi. Gue agak gimana gitu kalau disebut artis itu agak. Iya. Tapi di tahun itu memang kan musik kita lagi hits-hitsnya lah. Ada Kangen Band, ada Da Vinci, ada Jauh Jauh Daun, Daun, The Porters. The Porters bener. Banyak. Banyak itu kan.
Gimana sih perasaan lo bang di label itu? Jujur gue seneng banget Pasti. karena yang gue cita-citakan tuh sampai. Oke. Jadi gue cita-cita gue dari kecil, gue pengen jadi seorang musisi yang bahasanya gue nyampe ke puncak karir gue. Kenapa gue bilang puncak? Semua anak band mimpinya pasti masuk label. Pasti ya. Kebanyakan, sorry gue nggak bilang semua. Iya. Mungkin dari 10 orang 7 tuh memilih untuk di label gitu. Cuman kan orang ini ada yang idealis, Iya. ya kan. Ada yang mau berdiri sendiri tanpa label, tanpa naungan label gitu. Nah, Betul. sekarang itu banyak begitu. Jadi orang bisa lebih membuat dia sukses sendiri dengan cara dia sendiri itu banyak sekarang. Dulu berarti pahit bener ya, kalau misalkan gua ambil contoh kayak perjalanan Salon Seven dari Jogja ke Jakarta, bawa lagu mereka gitu ya. Sorry, kalau gua bahas Da Vinci pada saat itu, perjalanan lu gitu juga nggak Bang? Kalau gue bicara itu sedih. Sedih. Jadi memang kita punya proses itu yang nggak instan. Nah itu. Proses itu nggak instan, naik turun dari kita ngerjain lagu, disuruh bikin lagu, mana lagunya, store. Kita udah bikin tuh maksimal, Oke. tapi maunya si produser ini kurang, mau nggak mau kita buat lagu baru. Jadi Dan itu pihak nggak label, gampang. pihak label berhak untuk menentukan bahwa Oh ini iya. tidak layak jual. Bukan tidak layak jual, saat itu mereka adalah orang yang memfilter. Oke, karya kita. Ya, kenapa? Karena mereka yang tahu pasar. Oke. Artinya gini, bukan berarti si musisinya nggak tahu pasar. Mereka pasarnya pengennya seperti ini. Karena mereka memang biasa ngurusin itu gitu. Betul. Kalau kita kan biasa cuma berkarya aja. Iya. Mereka lebih detail untuk pasar maunya begini nih. Jadi kalau kita bikin lagu yang nggak sesuai pasar, ya mereka pasti nyuruh kita bikin lagu yang sesuai lain. pasar. Oke. Gitu. Sering berarti lo dapat penolakan itu? Waktu itu kalau nggak salah gue setor berapa ya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sekitar 20 atau 30 lagu yang diambil cuma 10. Karena itulah yang layak. Ya, dan dibikin dalam satu album. Oke. Nah, setelah masuk label, PR kita kan kontrak berapa tahun? Ya. Kontrak itu kita akan ada namanya mungkin bentuk kontrak itu berapa tahun jangka berlakunya. Misalnya 5 tahun dia 3 album plus 1 opsi misalnya, atau 5 tahun 2 album atau 3 album gitu-gitu. Oke. Nanti kita bakal bikin album lagi. Ya. Nah suksesnya kita ketika keluar single itu naik, keluar single lagi naik lagi, otomatis panggung off air juga pasti banyak. Oke. Betul kan? Iya pasti. Nah, dari kita dipanggil ke sana ke sini ke situ daerah. Dan gue ngerasain, gue udah main di Pulau Jawa, gue main di Pulau Sumatera. Mungkin kalau gue nggak ngeband, gue nggak pernah ngerasain tuh Bangka Belitung. Oh iya benar. Gue nggak pernah ngerasain ke Kalimantan. Karena tour tadi ya. Ya, gue nggak pernah ngerasain setelah Palembang tuh apa sih gitu. Iya. Oke. Dengan gue main musik di Da Vinci saat itu, gue merasakan perjalanan. Oh begini kan? Iya. Gitu. Itu Dan bener cita-cita gak sih gue lo sampai. naik bus gitu ya? Maksud gua satu rombongan sama kru? Pernah. Satu bus, satu pesawat kita pernah. Oke. Dari ke kota ke kota. Ya, dan itu merasa dijemput, ditaruh di hotel, Ya. di servis. Wah. Itu luar biasa. Oke. Dan disitulah sebuah hal yang, Kebanggaan lah. wih, ternyata gue pernah. Oke. Tapi bukan Iya jadi sih. suatu kesombongan ya. Oh iya. Ini maksudnya memotivasi Teman-teman yang mungkin sekarang lagi. Jadi apa yang udah kita tanam, begitu kita tua itu puas gitu. Ya. Kita susah-susah dulu kan. Hmm. Pada akhirnya kita bakal ngerasain. Nah, ke depan yang bakal susah lagi itu namanya jalan hidup. Kita nggak Siap. pernah tahu. Pasti. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Ada orang naik panggung pasti dia turun panggung. Benar. Jadi nggak bisa mau di atas panggung terus tuh nggak bisa. Iya. Capek bang. Betul. Berapa lama merasakan ini bisa gue bilang puncak karirnya seorang Ferdy lah ya di Da Vinci saat itu berada di dalam sebuah label
5 tahun 5 tahun kurang lebih. kurang lebih. Dan itu nggak gampang. Kita harus jaga fisik, Nah iya itu. harus jaga mood, fashion, wah banyak banget. Pergaulan, Iya pasti. karena ya pergaulannya kalau kita nggak bisa memilah-milih, kalah. Tapi lu di ini nggak sih bang? Apa maksud gue dijaga nggak sih gitu? Maksudnya dibatasin gitu sama Oh enggak. sama manajer lu? Kalau dibatasin enggak, tapi diingatkan. Oke. Dan itu menurut gua bagus, positif banget Iya. gitu. Bukan berarti melarang lu nggak boleh main dengan si A, lu nggak boleh main dengan si B, bukan. Tapi lebih hati-hati ya. Betul. Jadi dikasih apa ya? Warning sign. Gitu. Ya. Pernah di dahsyat? Sering. Kalau yang dahsyat itu apa tuh lupa Inbox. gua. Inbox. Pernah. 2 acara Waktu itu zamannya Olga masih almarhum Olga ya. Waktu di zaman almarhum Olga kita sering banget di dahsyat. Itu Dan bener dia pagi itu startnya bang? Ya. Live atau sorry lip sync atau live sih waktu itu? Lip sync pernah, Lip sync pernah. live pernah. Oke. Jadi kalau kita udah dapat di pagi itu paling riuh. Hmm. Jadi gua harus berangkat dari base camp gua ke studio ke RCTI dengan bawa kostum. Di segmen pertama harus make upan dulu, jadi kita nggak boleh telat. Betul. Karena main di TV itu nggak sembarang. Jamnya sudah terjadwal. Ketika jam 7 tap, lo harus main. Kalau nggak ya cabut. Oke. Karena kita juga harus membentuk disiplin kan di situ. Ya. Gue pernah sampai nggak mandi. Gue jujur, gue pernah sampai nggak mandi main di sana itu karena gue waktunya udah mepet banget. Kalau gue mandi gue bakal telat. Oh gitu. Ya gue cuci muka aja di sono. Ya itu pengalaman yang lucu sih. Iya. Ya karena memang ngejar jam kan. Ya nggak boleh telat. Di dahsyat di inbox sudah sering lah ya waktu itu ya. Zaman almarhumnya Olga. Ya. Oke. Sebagai musisi tentu lu punya panutan musisi lain kan bang. Siapa sih yang lu idolain bang? Gue banyak. Indonesia deh. Indonesia gue suka Dewa 19. Cocok. Gue suka Peter Pan. Gue Nah. suka Noah. Gue suka 5 Minute. Gue suka Bumerang. Gue suka banyak lah band-band yang menurut gue itu lagu-lagunya luar biasa. Karena bang, gue lihat aksi panggung lu itu, sorry nih ya kalau gue salah lihat, gue tuh memang ngelihatnya itu The Fair di situ kalau manggung itu kayak Ariel Noah. Sampai batuk loh dia, sampai batuk loh. Tapi Lo emang serius Nes, serius. Ada yang bilang juga ini areanya Lampung ini. Arielnya Lampung mantap. Gue lupa namanya apa? Cerikan ya. Tamborin. Oh tamborin ya, sorry, gue bukan musisi jadi gue nggak tahu namanya. Dia kalau main tamborin itu nih, waduh, gue bilang, cek, dan lo harus lihat itu. Kalau gitar sih, maksud gue biasa lah, semua musik bisa main gitar kan. Tapi kalau dia udah main tamborin itu, wah, auranya Ariel. Kasihan. Auranya Ariel Noah ini, gitu. Enggak, kalau gue suka sama Ariel, tapi maksudnya gue suka ngefans ya. Jangan tanda kutip ya. Enggak lah, normal. Gue suka dengan gaya dia di atas panggung, tapi bukan berarti gue plagiat. Setuju sih gue. Ya. Karena ini pernah gue bahas juga di Da Vinci dulu. Oke. Jadi gue pernah ngobrol sama salah satu bisa dibilang bapak musik lah ya. Gue sampai sharing sama dia, Pak apa iya suara saya mirip sama Ariel? Ya. Karena gue jujur, ketika lo punya passion, lo punya suara yang mirip, terus dibilangin plagiat, meniru tuh beban banget. Iya setuju sih gue. Beban banget bos gitu. Apalagi influencer musik gue sama influencer musiknya si Noah atau Peter Pan, kami kan terinfluence gitu ya bahasanya. Iya. Itu sama. Oh. Dia suka British dan gue juga suka British. Nah, jadi faktor kebetulan itu banyak banget. Nah, ketika faktor kebetulan itu banyak, pasti orang mengawinkan dong. Iya. Cocok logi. Iya. Cocok lagi. Nah, bahasa kerennya cocok logi ya. Iya. Nah, sebenarnya gue bukan plagiat sih, memang gue pun beban sebenarnya diomongin.
Kalau ada juga orang yang seneng gitu kan, Hmm. bilang mirip-mirip Ariel, gua dari gaya dan fashion segala macam dimiripin bener sama dia. Gue justru sebenarnya beban, tapi gue ngelewatin proses itu ya udahlah gitu. Mau orang bilangin gue apa kita serah deh. Yang penting gue jalan aja. Siap. Tapi keren sih memang. Sorry bang, kok pernah dapat omongan dari orang tuh kayaknya lu nih sombong nggak sih bang? Kelihatannya sombong, kata orang-orang baru ngeliat gitu. Iya benar. Beberapa juga teman-teman gue bilang gitu bang. Aduh Bener ya? Karena mungkin memang belum kenal secara ini ya, intens gitu. Sebenarnya gue tuh bukan sombong ya. Bahasanya gue memang lu harus kenal gue dulu deh. Gitu. Siap. Atau gue kenalan dulu deh sama lu. Kalau lu nggak mau kenalan sama gue, Ngopi bareng gue dulu ya deh. gue lebih baik memilih diam Oke. daripada gue harus berbicara cuma nggak ada isi. Gue paling nggak mau gitu. Apalagi udah bicara gibahin orang. Apalagi gue lebih memilih diam karena gue nggak mau apa yang gue keluarkan dari mulut gue itu salah. Betul. Jadi gue lebih, makanya orang mungkin kalau menilai gue sombong. Oke. Ada orang yang bilang dingin amat sih ini orang gitu. Tapi karena dia belum kenal sama gue dan paham karakter gue. Kalau di luar ya gue segilaan aja kita gitu. Yoi, Bodo kalau amat, memang Ya, kan. benar. Dan salah satu kebanggaan juga buat gue Nes. Jadi gue pernah nonton Doi manggung di Ansalen waktu itu. Oke. Terus dia nyebut nama gue, Sentence. Buat temen gue yang udah hadir. Wah itu gue seneng bener itu. Terus tangan gue nanya, kenal di kawan. Gue bilang, kawan gue bilang gitu. Jadi memang asik gitu. Apa ya? Ya gue sebagai orang yang kenal sama Bang Ferdi pun sebaliknya ya gue seneng lah waktu itu. Dan itu berarti mematahkan banyak omongan orang kalau beliau ini sombong. Enggak juga. Ya memang lu harus duduk ngopi bareng dulu sama gua gitu. Sombong itu menurut gue hal yang gak penting. Siap. Kenapa? Apa sih yang harus lu sombongin? Ya. Lu punya kedudukan, punya jabatan, Mm-hmm. lu punya karir, lu punya nama, lu punya, terus lu sombong buat apa? Bentar doang lu. Kalaupun fayakun lu dicabut, kelar hidup lu. Asli. Jadi gue nggak mau, gue garis bawahi bahwa seorang Ferdi itu tidak sombong. Cuman, kayak gue begini, artinya gue setiap kata-kata yang harus keluar dari mulut gue nggak mau salah. Oke. Gue nggak berani asal bunyi gitu. Tapi kalau udah sekitaran begini gitu ya, sekitaran ini maksudnya lingkungan gue memang yang ya gue udah kenal tuh bukan cuma sehari 2 hari. Siap. Gue udah paham karakter lu seperti apa, gimana. Gue akan lepas aja gitu ngomong. Betul. Lagian emang makin kesini juga teman-teman tuh ke filter dengan sendirinya kan bang. Nah, kita harus bijak lah soal itu. Iya. Karena nggak semua orang Bukan berarti kita bisa milih teman, oh enggak. Gue punya teman yang kaya, gue punya Betul. teman yang miskin, gue punya, maaf ya. Bukan sombong, maksudnya ngomongin miskin ini bukan menjatuhkan, bukan. Maksudnya dari segi itulah ya. Iya. Kaya, miskin, nakal, baik, soleh. Semua kalangan lah ya. Udah, ya, gue bergaul dengan siapapun. Tapi yang lebih memilih untuk gue harus tepatnya sama siapa itu hati gue. Iya. Nah, ya kan? Setuju. Terus gue kumpul di antara rombongan lingkaran setan. Ini nggak masalah buat gue. Gue nongkrong aja di sana. Tapi gue nggak harus masuk ke situ. Iya. Ya kan? Karena gue bebas bergaul dengan siapa aja. Lagian ada pepatah bilang kalau lo main sama tukang minyak wangi, lo akan ikutan wangi. Kalau lo main sama copet ya, walaupun lo nggak nyopet, cuman orang nilainya kita jadi nyopet lo ya, gitu, ya kan? Dan kan kita belum tentu nyopet. Belum, karena lingkungannya. Belum nyopet apa belum tentu? Saat itu belum nyopet. Jadi menurut gue sih lepas-lepas aja sih. Siap. Biar aja. Kalau orang mau bilang kita, namanya orang punya pendapat masing-masing silahkan. Hak mereka. Yang penting kita tunjukin aja kalau sebenarnya gue nggak seperti itu. Nah, sebutan pepeng itu dari mana? Sebutan pepeng itu dari gue kecil sebenarnya. Oh. Itu orang tua gue yang nyebut. Iya. Karena beberapa Nes, ada yang manggil Bang Ferdi ini dengan sebutan nama pepeng. Apakah itu memang khusus orang terdekat Enggak. atau dari kecil memang ya? Kalau dia manggil gue pepeng itu memang yang kenal lama banget sama gue. Oke, siap. Banyak kan begitu. Iya. Hmm. Tapi kalau yang manggil gue Ferdi bukan berarti juga orang-orang baru.
Nah, gue dulu zaman SD, gue gak suka dipanggil Pepeng. Dan gue tuh marah. Karena nama gue tuh bagus gitu, kenapa sih gue harus panggil Pepeng? Nah, pada akhirnya kok gue lebih di bahasanya dikenal Pepeng gitu ya. Sampai gue pernah SMA tuh absen, nama asli gue gak dipanggil dong. Apa? Mbak Ferdi gitu, enggak. Oke. Pepeng, oh siapa? Soalnya nama asli lu siapa bang? Ferdi. Ferdi aja. Ya. Nggak usah lengkap deh. Oke. Jadi guru pun sempat manggil Pepeng pada saat itu ya. Oke. Iya, karena lebih kenal. Gue pikir emang orang-orang terdekat dia yang manggil Pepeng gitu. Nggak apa-apa juga sih, bebas aja. Bebas aja. Yang penting sopan. Iya Pak, balik lagi ke musik nih, gue mau nanya. Lu apa namanya, dengar-dengar katanya cover musik juga kan? Ya. Nah, itu udah lama baru sih, itu gimana ceritanya? Gue mulai cover musik itu sekitar Januari 2020. Januari 2020. Tapi karena di tengah gue punya kegiatan juga, gue punya aktivitas lain juga, gue nggak bisa terlalu fokus. Oh, oke. Bukan berarti gue tidak mau fokus, bukan. Jadi jadwalnya itu terbagi. Tinggal kita aja milih. Pas lagi kosong, ya gue bisa kerjain. Pas gue lagi kerja, nggak mungkin dong gue bareng. Iya. Gitu. Tapi masih jalan ya dia? Jalan dong. Jangan upload di YouTube. Ya, di YouTube. Boleh tahu apa nama YouTube-nya? Suara Master. Suara Master. SWARAMASTER di bawahnya. Oke, siap. Tugas gue itu. Jadi selain ngamen dari kafe ke kafe, lo juga punya channel YouTube? Gue yang coba cover. Cover lagu itu tadi. Kenapa? Mungkin ada orang bilang latah. Ya dibilang latah juga kagak sih. Latah gimana maksudnya? Latah, ada ini ngikut, ada ini ngikut. Sebenarnya itu menurut gue peluang. Oh iya dong. Ya peluang, tapi ada juga peluang yang hati-hati juga. Nah sekarang gue mau cover lagu itu agak lebih. Gue harus cover lagu siapa nih? Karena gue nggak mau terikan masalah juga. Oke. Gue pengen tenang juga dong gitu. Saling menguntungkan bahasanya ya. Gue mau cover lagu dia, gue bisa dapat apapun bentuknya, dan dia juga bisa mendapatkan apapun bentuknya gitu. Jangan sampai terjadi masalah. Ini kurangin dan jauh-jauhin deh masalah itu, udah stop. Pusing bos. Udah kenyang dengan masalah udah waktu. Masalah hidup gue banyak banget, apalagi gitu. Ini selain ngopi juga kita terima ajang curhat sebenarnya. Iya, nanti kita bakal ngadain itu. Iya, one day lah. Ya, curhat ya. Step by step. Bang, gue dengar juga salah satu update dari temen, lu juga sebagai wakil ketua di HML ya? Ya, Himpunan Musisi Lampung. Ya, Himpunan Musisi Lampung. Ngapain aja kerjaan lu di situ, Bang? Aduh, kalau ditanya ngapain aja. Loh iya, sebagai wakil ketua HML, tentu lu bahkan lu punya platform sendiri gitu di situ. Iya. Alhamdulillah gue dikasih kepercayaan. Oke. Dikasih kepercayaan sebagai wakil ketua Himpunan Musisi Lampung. Dari kapan? Dari tahun kemarin. Oh, baru tahun yang lalu. Ya, dari tahun kemarin 2019. Gue dipercaya dan dikasih amanat untuk menjadi wakil ketua. Jadi gue coba jalanin. Ya visi misi gue ada di situ. Intinya tuh gue pengen semaksimal mungkin untuk menyatukan musisi Lampung. Kenapa? Karena gue banyak belajar juga. Gue pernah main ke Yogyakarta, gue pernah main ke Jakarta. Mereka bisa loh satu wadah itu jalan gitu. Nah gue pengen di Lampung juga begitu. Oke. Nah, gue tuh paling anti dan paling kesel. Ada statement yang bilang Lampung itu susah diatur. Iya. Lampung itu begini dan begitu. Nah, gini. Gue mau jelasin di sini. Nggak semua orang tuh begitu. Oke. Hanya oknum aja yang begitu. Oknum tertentu lah ya. Ya. Karena sebenarnya Lampung ini indah. Dari segi apapun Lampung ini ada. Pariwisata nggak usah ditanya. Jos. Pariwisata kita punya laut tuh berapa kilometer itu laut semua. Air terjun kita punya. Punya dong. Mau apa lagi? Pegunungan gak usah ditanya. Iya kan? Kalau Bandung punya, apa namanya? Bogor punya puncak, kita punya liwa. Kita punya liwa teman-teman. Puncak juga. Nah, terus apa lagi? Spot mancing, gak usah ditanya kita. Oh iya. Kita punya banyak banget spot mancing yang kata orang ikan blue marlin yang panjang tuh kita punya di Lampung. Punya. Jadi
Apalagi dari segi musisi, kita punya semua aliran, kita ada di Siap. Lampung. Tradisional, grunge, hardcore, greencore, pop, jazz, dangdut, apalagi underground rock. Ada semua. Banyak, kita punya reggae, Benar. Iya, ska, iya, kita ada punya sih. juga gitu. Jadi gue pengen, kenapa gue mau bergabung di AML, sebenarnya gue pengen menyatukan semua musisi. Ya. Nah, ketika ada yang belum paham, bukan berarti kita menggurui, kita sama-sama belajar di situ, kita sharing di Iya. situ. Mungkin gua pernah, lu belum pernah, begini gua kasih tahu. Mungkin lu pernah, gua belum pernah, lu kasih tahu ke gua. Jadi saling ngisi. Betul. Nah, itulah fungsinya gua ada di Himpunan Musisi Lampung. Sekarang proyeknya lagi ngapain? Di tengah pandemi Covid, terus terang, Istirahat. semua bukan dibilang istirahat, nggak seperti biasanya. Oh. Karena kita juga kebentur ya kan, kebentur Siap. dengan biasa kita bisa kumpul rame-rame, Mm-mm. bisa bikin event. Sekarang mungkin kita disuruh istirahat. Iya, karena memang Tapi lagi pandemi ya. masih ada tapinya. Secara virtual insya Allah kita masih jalan. Oke. Sekarang lagi generasinya virtual, tapi tetap virtual itu menurut gue nggak memuaskan sebenarnya. Iya, karena kita biasa live sih ya. Ya, karena gue berdoa aja mudah-mudahan ini segera selesai gitu, biar kita Amin. bisa Amin. jalan. Dan kasihan juga teman-teman yang lain yang punya usaha sound system, Betul. event organizer, Betul. ya kan. Terus band kayak gue udah nggak bisa lagi main di acara misalkan Lampung Festival. Betul. Udah lama banget tuh gua nggak ketemu hal itu. Gue pengen banget gitu. Terus kita udah nggak bisa berdekatan lagi, bahkan beribadah pun kita harus jaga jarak. Iya. Kan sedih banget gitu. Iya. Gue pengen cepet ini selesai deh. Ya Allah, semoga ini segera selesai. Gue pengen kita jalan lagi. Tuh. Setuju sih gua. Ya mudah-mudahan lah, amin lah ya teman-teman ya. Nah tadi kan lu bilang di Lampung itu terkenal sama pariwisatanya. Ada laut, ada gunung, ada kita punya puncak juga, gitu ya. Sebagai musisi, apa yang bisa lu bawa untuk lu perkenalkan keluar Lampung, bahwa Lampung itu punya semuanya gitu, baik dari musik, dari wisatanya. Ada tujuan apa lu bang setelah ini? Jadi gue tuh sangat cinta Lampung. Pasti Karena gue lahir di Lampung. sama. Gue asli orang Lampung. Oke. Mungkin dengan cara bermusik gue bisa bawa pariwisata adalah gue pengen secepatnya. Karena gue jujur kebentur dengan dana sebenarnya. Oke. Kalau kita punya dana tuh apa yang difikirkan tuh enak-enak aja, lempang-lempang aja. Kayak gue mau bikin klip, gue mau ngambil pariwisata deh di sini nih. Ya, Gitu. itu salah satu. Secara nggak langsung gue membantu gitu loh. Bukan berarti gue harus menyombongkan diri, gue nih ngebantu. Oh enggak, karena gue cinta Lampung. Kenapa sih gue pengen datang ke Jogja? Kenapa sih gue doyan datang ke Bogor? Kenapa sih gue datang ke Bandung? Karena ada tempat yang menurut gue tuh luar biasa gitu loh. Ya. Kenapa sih mereka bisa, kita enggak? Sedangkan kalau orang luar mau datang ke Lampung, kita tuh ngetop banget loh. Ya kan, pantai kita bagus, Ya. pasirnya putih, Pasti. air terjun gak usah ditanya. Pawang kita itu udah Nah, go nasional loh teman-teman. tuh Pawang. Ya kan? Terus masih banyak aja, nggak cuma Masih. Pawang, kayak puncak Bogor. Bogor bisa bagus tuh. Jawa Barat ya puncaknya Ya. masuknya. Nah di Lampung punya tuh, Lampung Barat. Lampung Barat di gua itu puncak daerah dingin. Iya. Penghasil kopi di Betul. situ. Ya kan, dan kopi Lampung ini ngetop bos. Ngetop. Nah, itu. Dan ngomongin Lampung Barat di Liwa, itu hotelnya nggak pakai AC loh teman-teman. Nggak perlu AC. Karena udah dingin. Karena lu bakal jadi beku kalau nggak Iya. salah. Jadi kalau gue bermusik kayak mana dan gimana, gue pengen ya cita-cita gue sih. Iya. Gue pengen bikin konten, gue bermusik di belakang gue itu tempat pariwisata. Oke. Ya kan? Terus mungkin gue mengadakan kegiatan yang bentuknya camping ground. Wah mantap. Gue Iya. camping ground ada di Lampung Barat, di Iya. puncak gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan dokumentasi dan ditaruh di promosi. Itu sih. Oke, setuju sih gua. Jadi lewat musik, The Verdis ingin mempromosikan wisata yang ada di Lampung, gitu. Berarti kita boleh minta sponsor dari Dinas Pariwisata Lampung kali ya, Bang. Nextnya, why not? Enak. Ya kan? Ya.
Nah, Bang Ferdi ini kan udah malang melintang lah di musik. Maksud gua, lu adalah salah satu musisi yang gua kenal dari Lampung yang sudah go nasional. Sekarang gua bisa ngobrol bareng dengan Doi, ya kan? Nah, Bang, buat teman-teman di luar sana, khususnya di Lampung, yang sekarang lagi bermusik lah, lagi main musik dan punya impian yang sama untuk bisa go nasional, lu punya pesan gak untuk mereka? Selain semangat ya? Iya. Gue berpesan bukan berarti gue menggurui ya. Betul. Maksudnya gitu. Ketika lo punya cita-cita, ya udah maksimal dong usaha lo. Siap. Lo harus usaha yang maksimal, lo harus nikmatin prosesnya, ya kan? Karena nggak ada proses yang mengkhianati hasil gitu ya. Mantap. Jadi Ya, kalau setuju lo sih, Bro. kalau lo berproses lo mengikutin banget prosesnya, lo susah, lo sedih. Insya Allah dengan lu giat, lu lewatin itu, lu hadepin masalah, Ya. selesai, lu akan menikmati hasilnya. Pasti ya. Ya, pasti itu. Selanjutnya adalah lu harus punya attitude yang bagus. Karena attitude itu penting, bukan hanya bermusik. Dimanapun lu bekerja, dimanapun lu bergaul, ketika lu punya attitude yang jelek, lu akan sulit diterima. Pasti iya sih. Itu yang selalu gue tekankan juga. Bukan berarti gue attitude-nya selalu bagus, oh enggak. Justru gue mengingatkan diri gue juga Ya. gitu, untuk tetap terus berattitude yang baik. Gitu. Selain lu punya karya, lu juga harus punya attitude yang baik. Ya. Message-nya itu ya. Iya. Terus kalau lo mau ngincar label, Ya. lo pengen punya label, ya udah kejar. Cuman ketika ada label yang menawarkan lo harus ngerti dan paham itu apa isi kontraknya, lo harus bagaimana, Oke. tanggung jawab lo di situ apa, reward yang lo dapatkan di situ apa, dan punishment apa yang lo dapatkan di situ. Siap. Jadi jangan terlena dengan wah ada tawaran ini, gue masuk deh. Nah sekarang banyak oknum yang nipu. Terus terang gue bilang banyak oknum yang nipu. Sini lagu lo, sini lo ada duit nggak? Sekian belas juta. Gue recordingin dua lagu Oke. di studio A, studio B. Pada akhirnya dia bawa ke label juga. Gitu. Mungkin bisa dikatakan dia broker ya kali ya. Dia media. Tapi nggak selalu itu berhasil gitu loh. Bahkan ada yang oknum yang nipu seperti itu. Ya ini pernah ada kejadian di teman gue juga. Di Lampung juga? Iya, dia Band? Oke. Dia pengen juga ke label, pada akhirnya kacau tuh. Dia habis duit, ya kan? Oke. Dia jadi masuk di label kagak gitu. Gara-gara kurangnya pengetahuan kali ya? Ya. Maksudnya gitu. Gua nggak mau bilang kurang pengetahuan, tapi lebih lu harus pahamin. Oke. Dan lebih harus hati-hati. Siap. Gitu. Nah itu buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan musik kalian, yang masih pengen terus berkarya di musik, karena memang jiwanya jiwa musisi mungkin ya. Kalau bukan jiwa bukan jiwa musisi, tapi gue suka musik. Ya. Oke, Bang, terima kasih udah mampir ke studio kita. Sama-sama. Sama-sama. Next time kita ketemu lagi. Siap. Buat teman-teman jangan lupa tontonin terus aksi panggungnya The Verdis di beberapa kafe yang ada di Bandar Lampung. Ya. Tadi yang jadwal sudah kita sebutin. Sampai jumpa di sana. Bye.